Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memberikan tutorial mengenai PSQL lanjutan. Pertama, kita panahkan dulu PHR ya. Untuk statement yang awal yaitu ada merge. Merge ini digunakan untuk menambahkan data baru atau mengubah data ke tabel target berdasarkan perbandingan data tabel target dengan data sumbernya. Pertama, saya akan membuat tabel gaji dulu. Kita tampilkan tabel jobs-nya. Selanjutnya kita akan memasukkan data pada kolom job ID ke dalam kolom gaji ID pada tabel gaji. Caranya itu insert into kolom yang akan kita masukkan. Di sini kita hanya memasukkan data pada kolom job ID yang awalannya A, kayak gini, awalannya A. Lalu kita enter, ada 5 baris yang sudah dimasukkan ke tabel gaji. Selanjutnya kita bikin merge untuk mengupdate data gaji supaya terisi. Caranya merge into Gaji J using jobs J on ini nih. Kalau misalnya kolom gaji ID pada tabel gaji sama dengan kolom job ID pada tabel jobs, maka dia akan menghasilkan perhitungan yang ini. Perhitungan ini pada kolom jumlah gaji. Kalau misalnya enggak, nanti pada kolom gaji ID akan menampilkan data dari job ID dan pada kolom jumlah gaji akan menampilkan 0. Kita lihat tabel gaji. Nah, kalau misalnya gaji ID-nya sama dengan job ID, maka dia akan masukkan perhitungan dari yang ini. Kalau misalnya enggak, dia akan masukkan 0. Kita bisa juga menambahkan data dengan PSQL. Sini kita buat dulu kopiannya. Copy. Awalnya itu ada 4 region name. Sekarang kita akan nambah 1 baris. begin insert into copy region ke dalam tabel region, ke dalam tabel copy region. Lalu di sini ada kolomnya, itu ada kolom region ID. Nilai yang akan kita masukkan yaitu 5,5 tengah. Kita lihat tabelnya. Nah, maka
bertambah, maka datanya bertambah, yaitu 5 Timur Tengah. Selanjutnya, mengambil data dengan PLSQL. Hasil select ini akan disimpan ke dalam variabel street address dan variabel city, dan hasilnya akan dikeluarkan di DBMS output line. DBMS output line ini sama kayak pada Java, yaitu system out line. Coba kita enter. Di sini belum keluar karena kita belum mengaktifkan server outputnya. Kayak ini deh, set server output on. Nih, alamat Andi di alamat Andi di variable street address-nya, kota, variable city. Kalau misalnya kita lihat pada kolom location, select Select location ID, street, address, city from locations. banyak lagi. Tadi kita buat where location-nya itu sama dengan 2200. Kita cari location ID yang 2200. Ini 2200, jalannya 12 strip 98 Victoria Street di kota Sydney. Nih, alamat Andi di 12 strip 98 Victoria Street, kota Sydney. Sama ya. Selanjutnya, kita bisa menggunakan implicit cursor untuk mengetahui berapa data yang berhasil diupdate. Kita buat dulu tabel kopiannya. Kita tampilkan kolom yang perlu aja. Kita akan tampilkan tabelnya. Copy. Nah, di sini kita akan mengubah ended pada departemen ID yang bernilai 50. Caranya declare, kita deklarasikan variabelnya.
buat yang berbeda ya, misalnya 28 Desember 10. Luar departemen ID sama dengan 50 dan ID. Di sini katanya ada 2 data berhasil diupdate. Kita lihat datanya itu yang mana. Select from copy job history, yaitu departemen ID yang bernilai 50 sudah diupdate menjadi 28 Desember 2010. Selanjutnya yaitu statement control. Statement control itu ada 3, yaitu commit, rollback, sama save point. Kalau commit itu untuk mengubah database secara permanen, kalau rollback untuk membatalkan perubahan yang terjadi, kalau save point untuk menandai titik-titik di mana transaksi itu terjadi. Nah, kita cek dulu auto commitnya. Kita cek apakah auto commitnya udah off atau belum. Show auto commit. Kalau sudah off, tinggal kita buat create table. Kita tinggal sudah off. Kalau misalnya belum off, tinggal buat set auto commit off kayak gitu ya. Nah, di sini saya akan membuat tabel kopian dari departments. Kita akan tampilkan kolom-kolom yang perlu aja. Select department ID manager ID, location ID from copy the Nah, selanjutnya kita akan mengubah data. Nanti itu kita akan rubah data pada location ID yang bernilai 1700. Kita buat di sini update copy departments, set manager ID-nya jadi 300 lah. Where location ID yang bernilai 1700. Kalau misalnya kita lihat tabelnya, sudah berubah ya. Pada location ID yang bernilai 1700, manager ID nya berubah jadi 300. Ini nih masih bersifat sementara karena auto commitnya off. Kalau misalnya kita rollback, bikin rollback, terus kita lihat lagi, maka datanya akan kembali ke data aslinya, jadi kosong kan. Kita coba update lagi. Aduh, salah. Kita lihat. Terus kita commit. Maka hasilnya tidak berubah ke data asli. Selanjutnya yaitu save point.
lalu kita commit. Berarti nanti yang bakal diupdate itu hanya update yang pertama dengan update yang kedua. Update yang ketiga dan keempat itu sudah dirobek, makanya dia tidak update. Begitu juga kalau misalnya kita rollback pada save point pada SP yang ketiga, maka yang diupdate hanya update yang pertama, kedua, dan ketiga. Tinggal kita save, kita lihat hasilnya. Ada yang salah guys, ini nih ada 2 nya, buat 2. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang atau salah dalam penyampaian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.